Ya, kalau pengalaman di Panwas terdahulu karena kita mengawasi juga verifikasi faktual ya, verifikasi ke bawah, ada masyarakat yang tidak merasa mendukung sebenarnya itu. Tahu-tahu KTP-nya KTP-nya ada tanda kutip gitu. dibajak lah gitunya, Betul. ada fotokopi Nah, gitu. kali kan dalam kacamata pengawasan, ya kita hanya mengawasi hal itu. Tribuners, Pak Habibie ini termasuk ketua KPU termuda se-Indonesia, betul ya? Maka dari itu, himbauan untuk seluruh warga Kota Bogor, mari bersama-sama datang ke TPS pada 27 November. November nanti Mm-mm. untuk menyalurkan Mm. aspirasi Oke. hak politiknya. Halo Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Talk bersama saya Widi Henaldi. Tribuners, setelah perhelatan Pilpres dan Pileg 2024 lalu, Kota Bogor akan menyongsong pemilihan kepala daerah 2024. Perhelatan 5 tahun sekali ini untuk memilih wali kota dan wakil wali kota Bogor. Pilkada Kota Bogor akan digelar November 2024 mendatang. Untuk mengetahui persiapan jelang Pilkada Kota Bogor, telah hadir di studio Tribun News Bogor Ketua KPU Kota Bogor, Bapak Muhammad Habibie Zainal Arifin. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Panggilannya Pak Habibie? Habibie aja. Akang aja ya, Kang. Bebas. Terima kasih. Kang sudah hadir di studio kami. Siap. Di sela-sela kesibukan Akang nih sebagai Ketua KPU yang sebentar lagi akan semakin sibuk menghadapi kontestasi Pilkada ya Kang ya? Betul. November Kang ya, Pilkada itu Kang? 27 November 2024. Oh gitu. Kang, mungkin penonton kita ingin tahu sejauh mana sampai saat ini persiapannya sih Kang untuk menjelang Pilkada November nanti Kang? Ya, KPU Kota Bogor telah melaksanakan tahapan-tahapan pilkada sesuai dengan Peraturan KPU Republik Indonesia nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan pilkada serentak, Iya. yang mana saat ini KPU Kota Bogor, bahkan KPU di seluruh Indonesia telah mempersiapkan pembentukan badan ad hoc. Badan ad hoc. Badan ad hoc. PPK terlebih dahulu, tingkat kecamatan. Nanti Badan ad hoc itu PPK ya? PPK. Oke. PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Pemilihan kecamatan juga berbarengan dengan pendaftaran PPS di tingkat kelurahan. Panitia PPS itu panitia? Panitia pemungutan suara. Oh, oke. Yang di tingkat-tingkat TPS ya itu Di ya? tingkat PPS kelurahan. Kelurahan Nanti ya? ada KPPS. APPS. Kalau iya. TPS itu nanti KPPS, Iya, kelompok pemungutan suara KPPS itu, Iya, panitia pemungutan suara Iya, panitia di pemungutan. tingkat TPS. Mhm. Ya, alhamdulillah sudah mencapai tahap wawancara. Sekarang PPK ini? itu besok 2 hari, 12 dan 13. Mhm. Hari Minggu dan Senin. Oke, Minggu Kita dan akan Senin. melakukan tes wawancara bagi calon PPK yang lolos seleksi tes CAT kemarin. CAT kemarin. CAT Kebutuhannya berapa banyak sih untuk Kota Bogor itu? Satu kecamatan itu 5 orang PPK. 5, berarti Jadi kali 6 ya? 30 ya? 30 orang. Kalau PPS itu nanti 3 orang per kelurahan. Oke. Itu kriterianya apa, Kang? 5 itu dari masyarakat bebas atau? Kita buka untuk seluruh masyarakat Kota Bogor. Hmm. Siapa saja yang memenuhi kriteria tentunya salah satunya adalah non partai politik. Oh, non partisan. Dia Non-partisan, tidak boleh terikat dengan partai politik tidak manapun. boleh. Termasuk organisasi. Kalau organisasi masih pengalaman, karena ada pengalaman organisasi masih dimasukkan. Masih dimasukkan ya. Hanya yang sangat tidak boleh itu dia terafiliasi dengan partai politik. Partai politik. Seperti itu. Syarat-syaratnya itu. Syarat lainnya apa sih, Kang? Usia mungkin? Apa? Usia minimal 17 tahun. Minimal ya? Minimal 17 tahun. Berarti artinya dia SMA sudah bisa dong ya? Sudah bisa kalau berKTP. Oke, seperti itu ya. Ada minimal lulusan SMA juga sebetulnya. SMA ya? SMA. Minimal SMA ya? Minimal SMA. Oke. Nah, ini harus dipenuhi sampai batas waktu kapan nih? 30 anggota PPK dari... Tahapannya sudah tahapan wawancara nanti. Setelah wawancara nanti mereka akan diputuskan dan akan dilantik tanggal 16 Mei ini.
Berarti tahap wawancara, seleksi di KPU ya? Di KPU, Dan yang menyeleksi itu komisioner semua? komisioner KPU. Oh, seperti itu. Semua. Oke. Ada yang berbeda dengan kemarin Pilpres nggak? Tidak ada yang berbeda. Pilpres dan Pileg untuk seleksinya segala macam. Ada pengkhususan nggak untuk Pileg? Tahapannya untuk pilkada sama. kali ini? Tahapannya sama. Tahapannya sama? Cuman ada beberapa anggota terdahulu tidak mendaftar Bedanya kembali seperti itu. karena mereka sudah punya ada yang kerjaan sebagai P3K-nya di kesehatan, ada P3K di Kementerian Agama juga. Mereka memberikan kesempatan kepada orang lain Yang baru ya? yang baru, mereka tidak daftar lagi di PPK gitu. Kalau ad hoc ini berarti dia bekerja berdasarkan tahapan kurun waktu aja ya? Iya, setelah selesai tahapan maka mereka dibubarkan. Oh, berarti nanti Kayak kemarin Pilpres kan, tahapannya sudah selesai untuk PPK, maka mereka dibubarkan. Oke, kalau PPK sendiri kalau sudah terbentuk mulai bekerja mulai kapan? Setelah dilantik langsung bekerja. Kapan mereka. 16 Mei. Oh, 16 Mei dilantik. 16 Mei pelantikan. Oke. Berarti memang kalau 16 Mei sudah ada calon-calon ya untuk pilkadanya ya? Calon wali kota segala macam. Belum. Oh, belum ya? Belum, karena ada tahapan pemutahiran data. Pemutahiran data. Iya, pemutahiran data. Kebetulan kemarin Kemendagri sudah menyerahkan DP4. DP4. Daftar potensial pemilih. Itu bukan DPT ya kalau DP4 itu? Bukan. Dasar dari DP itu DP4 dulu. Oh, Dasarnya. dasar DPT itu dari DP4. Dari 4 dulu terlebih dari dahulu. Kemendagri Dari itu ya? Kemendagri. Untuk Kota Bogor? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Kemendagri menyerahkan kepada KPU RI. Nanti di Suksakti Jawa Barat juga nanti diturunkan kepada KPU Kota provinsi, diturunkan juga kepada KPU kabupaten kota. Yang akan menjadi dasar pemutahiran data itu dari DP4. DP4. Sejauh ini sudah dilakukan pemutahiran data, Kang? Belum. Karena DP4-nya baru diserahkan Kemendagri oleh kepada KPU RI. Itu. Kalau untuk DPT kemarin Pilpres itu berapa, Kang? Kota Bogor? 800.181 DPT. 800 sekian lah ya. Iya, dan itu menjadi tolak ukur. Itu tuh menjadi tolak ukur. Tolak ukur pada persyaratan pencalonan wali kota atau wakil wali kota yang akan maju di jalur perseorangan. Yang mana hari ini tahapannya adalah penyerahan syarat dukungan. Syarat dukungan dari lewat KTP itu ya? Lewat KTP itu, yang mana 7,5% dari DPT terakhir pemilu. DPT terakhir itu yang 800.000. Yang 800.181. Jadi harus sekitar berapa kalau? 7,5%-nya kan kurang lebih 60.013, sekian, yang mana dibulatkan ke atas menjadi Kota Bogor itu 60.014. Harus tersebar di 50 lebih kecamatan yang ada. 50%? 50% lebih. Berarti kalau 6 kecamatan 4 kecamatan. 4 kecamatan? Minimal 4 kecamatan tersebar dukungannya itu. Lumayan banyak ya, 60.000 lebih ya? 60.000 Kota Bogor. Tapi kalau ngelihat kota kabupaten lain lebih banyak. Lebih banyak ya, kabupaten sekitar 250.000 ya? Sekitar 250.000 kabupaten Bogor. Ada kecenderungan nggak Kota Bogor ada calon independen? Ada tidak ada, KPU tetap melayani itu. Tetap melayani? Tetap melayani. Bahkan tadi per hari tadi juga ada. Sudah mulai ada ya? Sudah mulai ada yang konsultasi untuk konsultasi penyerahan. seperti itu. Tapi artinya prosesnya jauh lebih panjang ya kalau untuk independen ya? Iya, karena kan syarat dukungan dari 60.014 tersebut minimal itu kan tidak serta-merta diterima oleh KPU. Iya. Ada verifikasi administrasi terlebih dahulu, memenuhi syarat minimal atau tidak. Oke. Nanti dari kalau kita ketika memenuhi syarat minimal 6014 misalkan itu, ada verifikasi faktual. Ke lapangan ya? Ke lapangan, secara sensus. Sensus? Itu langsung komisioner turun ya? Oh enggak, kita kan nanti ada PPK dan PPS itu. Oh, itu. dibantu oleh PPK dan ya. Badan ad hoc itu nanti yang melakukan verifikasi masing-masing di kelurahannya. Kelurahannya ya? Ya, itu. Verifikasi faktual itu kan betul atau tidaknya si yang pemegang KTP ini mendukung pasangan calon tersebut, kan begitu. Itu ada verifikasi faktual. Dan independen itu juga harus daftar dengan lengkap ya, dia dengan wakilnya ya? Dengan wakilnya. Tidak bisa dia sebagai calon wali kota doang ya? Tidak, harus dengan wakilnya. Seperti itu. Makanya pasangan calon kan bahasanya. Iya, pasangan calon. Kang, dari yang sudah pengalaman Akang sebelumnya kan Akang di PPK juga ya? Di Panwas. Di Panwas. Oke. Kecenderungan ada kekeliruan data nggak yang terjadi untuk jalur independen nih? Biasanya seperti apa sih, Kang? Kasus-kasus yang muncul tuh?
Ya, kalau pengalaman di Panwas terdahulu karena kita mengawasi juga verifikasi faktual ya, verifikasi ke bawah, ada masyarakat yang tidak merasa mendukung sebenarnya itu. Tahu-tahu KTP-nya ada, tanda kutip gitu. dibajak lah gitunya, Betul. ada fotokopi gitu. Tapi kan dalam kacamata pengawasan, ya kita hanya mengawasi hal itu. Gitu. Ketika ada permasalahan, Panwasam itu mencatat dan membuat laporan. Gitu. Iya, hanya pencatatan aja ya. Pencatatan Dan nanti temuan itu diserahkan kepada KPU ya. Kepada Bawaslu. Bawaslu nanti yang menindaklanjuti juga ke KPU. Gitu. Banyaknya duplikasi ya. Ada dukungan double juga ada. Double. Ketika pasangan calonnya lebih dari satu, ternyata KTP tersebut ada di duanya atau di ketiga-tiganya. Tiga calon gitu. Biasanya begitu. Seperti itu ya. Kebanyakan sih orang tidak merasa mendukung, kebanyakan. Yeah. Bahkan dulu KTP saya ada di salah satu pasangan calon gitu. Oh pernah gitu ya? gitu. Pernah seperti itu? Pernah, padahal saya itu ketua Panwascam gitu. Kok ada? Ya saya bisa menyatakan seperti itu tidak, ya? iya gitu. Dan bisa ada KTP Akang ya? Pernah ada gitu. Dimintai? Enggak. Kok bisa ya? Iya gitu. Yang bingung kan tidak hanya KTP tapi ada surat pernyataan. Ada surat pernyataan dukungan pasangan calon tersebut. Berarti kalau gitu. 60.000 itu semua harus ada surat dukungan. Ada surat dukungannya. Bahkan hari ini diupload melalui Silon. Silon. Jadi KTP dengan surat dukungannya itu diupload. Wih, luar biasa. Jadi nggak bisa main-main lah ya. Nah, jadi ketika menggunakan aplikasi sebetulnya memudahkan teman-teman KPU tidak lagi menghitung secara manual satu persatu, tinggal dilihat di silonnya mencukupi atau tidak dari syarat minimal 60.014 itu tinggal dilihat. Terlebih double atau tidak kan nanti permasalahan belakang. Yang penting syarat minimalnya juga terpenuhi terlebih dahulu. Awalnya syarat minimum dulu ya, baru setelah itu verifikasi ya. Verifikasi administrasi, verifikasi faktual. Iya. Seperti itu. Bukannya perlu tanda tangan juga ya? Oh itu tanda tangan berarti di surat dukungan itu? Di surat dukungan itu. Luar biasa ya. Untungnya tidak pakai materai. Kalau pakai materai kebayang ya? Iya kebayang. Bahkan kemarin di kegiatan di Bandung juga untungnya tidak pakai materai. Iya, 60.014. 14 kan sudah berapa biaya yang dikeluarkan? Materai, ini Kota Bogor. Materai 6.000. Gimana kalau kabupaten? Gitu. Udah habis duluan di materai ya? Materai sekarang 10.000 Pak. Materai 10.000 ya? 10.000 kalau 60.000 dan 6 juta. 10.000 kalau 600. Ya 10.000 materainya nih. Kali 60.000. Kali 60.000. 600 juta. 600 juta buat materai doang. Aduh, nggak mau saya jadi calon independen. Pusing juga. Nah, tapi nggak pakai materai. Ya nggak perlu materai. Kalau pakai materai kan orang udah mundur duluan gitu kan. Mikir juga. Tapi nggak tanpa materai pun 60.000 bukan sesuatu yang sedikit kan Kang. Apalagi ada verifikasi seperti itu. Oke. Nah ini DPT kan belum keluar Kang. Betul. Berarti mengacunya kepada tadi yang Akang bilang bahwa patokan ya, yang itu 60.000. Kalau ternyata lebih dari 800.000 dari DPT kemarin, artinya kan ada penyesuaian juga pada syarat minimum dong. Oh enggak. Aturannya adalah DPT kemarin? 7% dari DPT pemilu sebelumnya. Oh, pemilu sebelumnya. Oke. Pemilu terakhir lah. Pemilu terakhir ya, Pilpres berarti ya. Betul. Jadi nggak bikin pusing juga calon independen ya, tahu-tahu pertama lagi. Betul. Misalkan nambah lagi 20.000 misalkan, pusing juga ya. Tapi untuk DPT yang baru nanti itu digunakan untuk pilkada. Seperti itu. Kecenderungannya kira-kira bisa naik berapa persen Kang? Dari 800.000 sekian. Karena kan ada pemilih baru nih. Pemilih baru. Pemilih yang masih pemula yang 17 nanti tahun. 17 tahun. Syaratnya 17 tahun ya 17 tahun pada saat hari pencoblosan. 27 November nanti. Nah, makanya kan kita juga kolaborasi lah dengan Disduk Capil, bagaimana mengejar mereka untuk senantiasa melakukan perekaman KTP. Nanti kan ada kategori di pemilih pemula itu ada kategori pemilih non KTP elektronik, artinya mereka belum direkam, tapi sudah masuk dalam DP4. Artinya dia sudah mendaftar ke Disduk Capil. DP4 itu, karena kan sekarang kan warga itu bayi pun sudah punya NIK. Oh iya. Berdasarkan kakak ya? Kakak itu kan, berdasarkan. Maka DP4 itu dasarnya adalah diambil dari warga yang 17 tahun nanti di 27 November, maka sudah masuk DP4. Oh. Gitu. Berarti nanti dia tetap akan dapat surat
undangan untuk surat undangan. Surat undangan ya. Surat undangan. Meskipun dia tidak belum punya KTP. Punya Artinya belum rekam itu ya. Iya, makanya di Sukcapil kan kayak kemarin pemilu di Sukcapil juga mengejar kurang lebih 2000 apa berapa 2000 kurang lebih 2000 lah, 2000 yang belum rekam KTP. Waktu itu juga kita ada rapat gabungan bersama Forkopimda. Pak Wali pada saat itu menekankan untuk senantiasa di Sukcapil mempercepat presentasinya kan kenaikannya sekitar berapa, Bang? Sudah ada ancar-ancar belum, Bang? Belum Ya, sama sekali ya. Belum ya. Seperti itu. Kalau komposisi usia kan untuk Kota Bogor sendiri dari yang kemarin Pilpres itu lebih banyak pemilih di usia berapa, Kang? Sekitaran 30 sampai 50 tahun itu. 30 sampai 50. Itu yang banyak ya. Banyak. Selebihnya yang itu ya. Pemilih pemula dan pemilih lansia juga ada. Oh gitu. Kalau yang sudah menikah tapi dia belum punya KTP, memungkinkan ya dia kan udah dianggap dia sebenarnya dewasa ya? Ya, sebetulnya pernah menikah gitu ya. Pernah menikah gitu, ada klausul yang mengatakan itu. Pernah menikah. Nah, tapi ketika kita mericit peraturan, kan ada peraturan syarat minimal menikah 19 tahun. Tapi kalau di kampung-kampung kan masih ada ya? Ya berarti kan dia tidak tercatat menikahnya. Oh, oke. Iya. Betul, iya kan? Betul. Karena kalau di KUA kan harus syarat menikah 19 tahun 19 ya? 19 tahun KUA. Kalau dikurang itu kan harus ada putusan pengadilan atau dispensasi pernikahan kan gitu. Artinya memang kalau di bawah 19 tahun berarti tidak tercatat secara negara ya? Iya. Iya. Itu aja ya. Betul. Seperti itu. Jadi secara logika pribadi saya tidak mungkin yang sudah menikah tidak punya KTP kan begitu ya tercatat. Iya. Apalagi ada karena syarat minimal pernikahan kan 19 tahun. Gitu. Otomatis dia sudah punya KTP ya. Karena untuk kebutuhan administrasi ya dia tercatat di negara. Iya. Kecuali kawin lari ya. Atau dibawa kabur gitu Kang ya. Tapi rumit nggak Kang sebenarnya secara administratif untuk di KPU sendiri? Untuk menentukan ini orang boleh nyoblos, ini nggak boleh nyoblos. Enggak ya? Karena kan kita sudah ada DP4 itu. DP4 itu sebagai salah satu. Dasarnya sudah ada kan. Gitu. Dasarnya ya? Dasarnya. Cuma nanti mungkin ada penempatan TPS saja. Penempatan TPS kan kalau kemarin maksimal di angka 300 kalau pemilu. Kalau pilkada ini di angka 600. Maka TPS pun akan berkurang dari 2.913 itu kemungkinan di pilkada ini kita di angka 2.000. Angka 2.000. TPS-nya di angka 2.000. Itu jauh lebih sedikit ya? Jauh lebih sedikit karena kapasitas pemilihnya kan 600 maksimal. Karena hanya 2 pemilihan kan? Iya. Gubernur dan wali kota saja. Kalau kemarin kan 5 jenis pemilihan. Iya, betul. Ada presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Sehingga TPS-nya pun diperbanyak. Pemilihnya rasionya hanya maksimal 300. Sekarang tuh berarti satu TPS bisa 600. Karena hanya memilih Pilgub dan Pilkada. Seperti itu. Oke. Sejauh ini sampai sekarang untuk calon wali kota belum ada pembukaan ya Kang ya? Belum, nanti tanggal 27 Agustus. 27 Agustus. Pendaftaran. Sama halnya dengan perseorangan pun pendaftaran wali kotanya sama di 27 Agustus. Perseorangan, independen juga. Penyerahan dukungannya berkasnya dari awal. Verifikasi. Karena harus verifikasi. Betul. Nanti berbarengan dengan daftarnya dari partai politik atau gabungan partai politik. Partai politik atau gabungan ya. Dan syarat minimumnya berapa Kang? 20%. Dari jumlah kursi yang didapat pemilu 2004. Jadi berapa itu? 10 kursi ya? 10 kursi minimal. 10 kursi ya? Oh, itu nanti berbarengan tanggal 27 Agustus itu ya? Dengan independen ya? Tapi independen itu yang memang sudah selesai verifikasi ya? Verifikasi faktualnya. Ada nggak pernah kejadian independen itu gagal? Karena syarat minimum tidak tercapai, bisa seperti itu? Ada juga ya? Ada aja ya? Ada juga. Seperti itu ya? Kebetulan 2018 kan saya sudah di Panwascam juga. Panwascam? Ada waktu itu, ada. Seperti itu ya? Jadi Kota Bogor juga pernah juga independen ya? Ada ya? Ada. Seperti itu? Oh iya, betul. Oke. Kang, bedanya dulu Akang di Panwascam, sekarang Akang di KPU ya? Kan kalau di Panwas lebih banyak mengawasi ya? Betul. Seperti itu. Dinamikanya seperti apa sih Kang?
Iya, kalau di KPU kan melaksanakan secara teknis. Eksekutornya di situ ya? Eksekutornya ada di KPU. Teknis pemilihan seperti apa itu ada di KPU. Kalau di Panwas kan hanya melihat, mencatat, melaporkan. Tahun berapa Kang di Panwas, Cang? 2017 sampai 2019, 2022 sampai 2023. 23 kemarin ya? Iya. Terus Akang langsung loncat ke KPU ya? Lanjut KPU. Tidak kepikiran untuk ke Bawaslu ya? Yang memang inilah saya itu lah. mengalir aja. Mengalir aja gitu. Kesempatan di KPU ya di KPU gitu. Seperti itu. Gitu. Dan Tribuners, Pak Habibie ini termasuk ketua KPU termuda se-Indonesia, betul ya? Ya begitulah. Usianya kurang dari 40 tahun. Ya. 34. 34. Nah, artinya 34 ini menjadi tantangan ketika mungkin komisioner lain jauh lebih tua ya? Jauh di atas usia saya. Terus ketika udah Panwascam 2 kali memutuskan ke KPU, kalau boleh tahu itu apa yang mendorong itu, Kang? Saya berpikir kalau ke Bawaslu saya jadi pengawas juga. Tapi bagaimana caranya secara teknis kepemiluan sebagai pelaksana. Mengetahui pelaksana seperti apa gitu. Dorongannya sebetulnya itu sih. Makanya mencoba untuk masuk mendaftar menjadi anggota KPU di Kota Bogor. Syaratnya seperti apa itu kemarin dinamikanya? Minimal usia 30 tahun. Minimal usia 30 tahun. Justru itu makanya ya. Mungkin kalau misalkan minimal usianya. Kalau 25 tahun mungkin 2017 atau 2019 sudah daftar gitu. Udah ngedaftar ya. Iya, sudah Tapi daftar. karena syarat minimum 35 dan 30 Akang tahun. 30 tahun dan Akang baru bisa itu ya tahun ini. 2000 karena waktu itu masih Panwas ya. Masih Panwas. Seperti itu ya. Ya. Masih dulu penonton. Nonton ya? Iya, penonton. Para pendahulu mendaftar ya kita menonton karena usianya belum masuk. Belum masuk ya. Jadi kalau dulu Akang mengawasi ya, sekarang akan diawasi. Sekarang diawasi. Oleh Panwas itu. Seperti itu. Ya minimal jadi punya preferensi lah ya. Rambu-rambu. Rambu-rambu karena sudah pernah tahu ya. Ya, karena versi Panwas ini tidak boleh seperti ini, minimal gitulah. Ketika di Panwas, pengalaman dulu di Panwas, banyak temuan tuh apa sih, Kang? Terkait apa dulu? Ya, ketika Pilkada 2019 pelaksanaan ya. Atau gimana dari calonnya atau dari ininya? Dari pelaksanaan. Ya, sebetulnya pernah ada sengketa nggak waktu itu? Nggak ada. Nggak ada ya untuk Kota Bogor ya? Nggak ada. Cuman waktu di Panwas itu banyak ya teman-teman dari partai politik yang sebetulnya melakukan, mereka juga tidak tahu bahwa itu pelanggaran sebetulnya. Oh, sebenarnya itu. Ini kan pelanggaran ya, yang nggak boleh ya. Kita kasih edukasi terlebih dahulu sebetulnya. Teman-teman di KPU. Ya kasih, karena kan memang ada teguran, persuasif lah terlebih dahulu gitu. Ya. Ditegur dulu, maka ini tidak boleh, tidak semata-mata langsung ditindak dan sebagainya, tidak. Karena ada pengawasan kan. Kita ditegur dulu terlebih dahulu gitu. Ketika memang sudah masuk unsur pelanggarannya, baru kita lakukan pleno di tingkat kecamatan, ini masuk atau tidak unsur pelanggarannya. Ketika masuk, ya kita proses sesuai dengan peraturan, nanti ditentukan ketika misalkan ini pelanggaran yang dilanjutkan kepada Bawaslu Kota Bogor, gitu. Pemutus itu adalah nanti di Bawaslu Kota Bogor. Kang, ketika di Panwas, balik lagi masih di Panwas, itu laporan yang terbanyak itu dulu yang pernah Akang alami apa sih, Kang? Kebanyakan dulu yang laporan yang terjadi? Iya, laporan yang terjadi itu apakah soal penggelembungan suara kah, atau soal serangan pajar kah, atau mengarahkan calon ini mengalahkan soal kampanye black campaign lah, apa seperti? Ya dulu itu pengalaman ya, pengalaman saya itu dulu itu banyak yang saling lapor tuh karena kegiatan kampanye itu harus ada izin, minimal pemberitahuan, itu kadang-kadang saling lempar. Tuh partai A nggak ada lapor tuh ada kegiatan ada izinnya, sana, gitu seperti itu. Itu saling lapor begitu biasanya, saling lempar. Kan kita juga menjadikan informasi itu menjadi informasi awal. Ya. Makanya kita cross check ke bawah tuh betul atau tidak ada kegiatan kan gitu. Yang kedua, kadang juga ada kayak alat peraga kampanye segala macam gitu misalkan dirusak atau segala macam itu mereka salah menempatkan alat peraga di tempat-tempat
pendidikan biasanya ada tuh. Iya. Karena sekolah ada gerbangnya, ada pagarnya, ditempelin aja kan gitu. Banyak, kadang-kadang kan fenomena sekarang ini banyak anak sekolah itu banyak yang nganternya ya kan, ibu-ibu kebanyakan yang di pinggir jalan itu kan mereka jadi apa ya? Jadi tempat sosialisasi mereka menempelkan di sekolah karena melihat mungkin banyak orang yang berkerumun nih, masih banyak yang ngelihat saya gitu. Nah, itu mungkin kita tegur, mau dicopot sendiri apa gimana gitu. Kalau memang tidak dihiraukan. Berarti yang ditegur tim sesnya ya lah ya? Oh iya, tim sesnya. Biasanya begitu. Seperti itu ya? Iya. Dan modal pengalaman di Panwas ini semakin Akang malah ketika di KPU lebih banyak tahu ya? Oh iya. Do and done-nya ya, nggak boleh. Dan itu bisa disampaikan kepada tim ses ataupun kepada para calon itu nanti kan, seperti itu ya? Iya. Oke, menarik juga. Tapi kalau bicara etik, ini meskipun belum mulai, tapi kemarin pengalaman kan di Pileg. Tuh. Akang udah pengalaman di Pileg ya kemarin kan? Di Pileg, Pilpres kan? Pilpres. Kalau ngebanding-banding ini capainya di Panwas sama di KPU gimana? Ya, sebelum ketika ngelihat pekerjaan sama-sama ada resiko, sama-sama aja capek ya wajar ya yang kita bekerja. Ya pasti ada capek, ada lelah lah gitu. Cuman ya problematiknya? Perbedaannya kalau di Panwas kan mengawasi penyelenggara pemilu ya, mengawasi peserta pemilu ya. Kalau di Panwas ya? Kalau di Panwas ya kan, semua tahapan diawasi sama mereka kan, semua tahapannya. Tapi kalau kita di KPU hari ini diawasi oleh teman-teman Panwas, tapi kita tidak mengawasi peserta pemilu, hanya mengatur peserta pemilu. Kampanye, jadwal kampanye seperti ini, lokasi titik kampanye seperti ini, ketika ada kecurangan dan lain sebagainya, kan itu ada domainnya di Bawaslu. Gitu. Jadi ketika di Panwas itu dua yang harus diawasi. Penyelenggara KPU dan peserta pemilunya. Peserta pemilu itu panjang tuh rangkaiannya ke bawah kan, ada tim ses, ada segala macam. Jadi sekarang tuh lebih kepada kita diawasi aja ya. Diawasi. Dan ketika di Panwas malah lebih banyak melek kali ya untuk ngawasi kan, belum laporan-laporan. Nah, kalau di Panwas juga pasti ada informasi itu pasti ada di Panwas tuh. Ada terus ya? Ada terus, begini ini di sini, ada ini di sini gitu. Ada kegiatan ini, kegiatan dan sebagainya, kegiatan caleg A, kegiatan caleg B kan begitu itu ada. Pasti informasi itu karena kalau tidak dari warga juga dari teman-teman kepolisian kadang begitu kan komunikasi aktifnya gitu. Ada kegiatan-kegiatan ini gitu. Tapi selama di KPU informasi tersebut jadi sedikit mungkin karena tidak mengawasi itu karena laporannya tidak langsung ke ketua KPU kan, tapi mungkin ke Bawaslu ya, seperti itu. Karena kan ada Gapkumdu itu ya. Betul. Kalau di ini, Kang, dari Panwas 2 kali ke KPU, ini tantangannya memang pingin lebih menantang gitu atau gimana nih ke KPU? Makanya ikut seleksi, masuk komisioner dan terpilih nih. Dan hebatnya nih bisa mengalahkan yang senior nih. Wah, enggak lah. Ya kan, karena dipilih sebagai ketua KPU kan artinya kan meskipun sama-sama komisioner ya, tapi kan ketua KPU ya mengkoordinasikan kan sifatnya. Tidak berbahasa dengan mengalahkan juga. Karena kita kan bekerja kolektif-kolegial bersama-sama gitu. Ya ada tantangan tersendiri. Terlebih dari skup wilayah ya. Kalau dulu kan hanya memimpin kecamatan, sekarang memimpin 6 kecamatan. 6 kecamatan yang memang heterogen, berbeda-beda kecamatan A dengan kecamatan lainnya kan, berbeda-beda gitu. Tantangannya pun beda-beda, luas wilayahnya pun berbeda-beda. Kalau dulu hanya mengenal Bogor Selatan 16 kelurahan. Kan lu di Bogor Selatan kan? Bogor Selatan betul. Panwasnya 16 kan? Kelurahan, sekarang datang ke kecamatan ini hanya anak 6 kelurahan kan gitu. Oh ini lebih kecil kan gitu. Kalau dulu saya hanya walaupun tahu di Bogor Timur ada 6 kelurahan, tapi hari ini kan sudah masuk wilayah kerja saya, Bogor Timur, Bogor Tengah dan sebagainya. Kalau dulu kan kerjanya cuma di Bogor Selatan saja gitu lah. Tantangan mungkin itu. Ya tantangannya seperti itu. Tapi mengkoordinasikan dengan teman-teman komisioner lain juga tidak ada problem ya, Kang? Alhamdulillah. Ada yang lama ya? Ada yang lama 3. 3 ya? Selebihnya baru. Ada berapa sih komisioner? 5. Berarti yang baru 2 ya? Yang baru 2. Akang dan 1 orang lagi dan selebihnya yang lama? Yang lama. Dinamikanya apa sih, Kang? Kalau dengan yang lama bisa nyambung juga tapi tetap. Ya kebetulan kan saya di Panwas.
Jadi minimal sudah tahu kan gitu. Artinya orang lama ya sebenarnya ya. Sudah mengenal lah secara wajah, secara nama mungkin sudah mengenal gitu. Jadi tidak terlalu kesulitan untuk berkomunikasi. Gitu. Komunikasi tetap jalan walaupun misalkan komisioner satu ada tugas di Jakarta yang di Bandung, ya kita tetap berkomunikasi via WhatsApp kan. Karena kita ada grup juga, kita komunikasi di sana, kita saling backup kegiatan gitu kerja. Seperti itu ya. Ada pengalaman nggak ketika ini kan berarti kurun waktu udah berapa bulan ya Kang? 4 bulan. Baru 4 bulan. 4 bulan ini memang singkat, tapi tentunya sebagai ketua KPU termuda ada pengalaman nggak Kang? Kemarin apalagi dihadapkan langsung pada Pilpres dan Pileg kan. Pengalaman yang memang dirasakan beda banget apa sih ketika jadi ketua KPU? Ya sebetulnya awalnya sih ada perasaan gitu ya. Bisa nggak gue nih kali gitu. Bisa kayak gitu ya? Gitu gue kan. Paling junior gitu kan kalau secara usia. Secara gitu. usia kan gitu. Tapi alhamdulillah lah dengan masukan-masukan dari para pendahulu, masukan-masukan dari senior provinsi, dari provinsi juga. Jadi kita sering ngobrol dengan teman-teman komisioner harus seperti apa. Alhamdulillah lah kita bisa berjalan beriringan juga sampai sukses lah pemilu kemarin walaupun masih ada tahapan yang belum selesai gitu. Kita harus menetapkan yang akan kita hadapi ini penetapan perolehan kursi partai politik dan untuk pileg ya. Penetapan pemenang untuk anggota dewannya dari parpol mana ya? Calon terpilihnya. Dari parpol A siapa pemenangnya? Untuk gitu jumlah kursinya ya? Jumlah kursi terlebih dahulu, nanti ditetapkan juga pemenangnya. Pemenang dari parpol mananya? Iya betul. Biasanya itu relate dengan jumlah kursi bukan kalau pemenang itu? Oh iya. Pimpinan DPRD-nya? Jumlah kursinya misalkan pemenangnya 3, ya berarti pemenangnya 3 kan gitu. Nanti yang jadi pimpinan DPRD itu 4 tertinggi, jumlah kursi terbanyak. 4 tertinggi? 4 tertinggi kan pimpinan dewan hanya 4 kan. Ketua dewan, ketua 1, ketua 2, dan ketua. Meskipun sekarang sudah mulai tergambar ya sebenarnya ya. Betul. Misalkan ketua siapa, wakil ketua siapa dari jumlah perolehan kursi ya. Di luar perolehan kursi. Kalau ada yang sama, misalkan nih ya. Jumlah suara nanti, jumlah suara. Oh, jumlah suara. Kan berbeda, walaupun digabung semua. 7 dengan 7 nanti jumlah total suara dari partai A dengan partai B itu dilihat jumlah suara. Total. Oke, paham ya. Jadi artinya kan tidak ada istilah oh ini partai tua, partai muda, nggak seperti itu ya. Nggak ada. Oke. Itu yang menarik ya sebenarnya. Tapi di hubungan dengan KPU di Jawa Barat kan banyak ya. Ada berapa kan kota dan 27. Kabupaten? 27. Oh. Dan anggaplah sangat yang menjadi termuda nih. Itu ada ini nggak? Ada dinamika nggak ketemu dengan yang katanya kan sempat dengar juga tuh di kabupaten mana tua banget, bahkan ada yang udah bawa tongkat segala macam. Dan ini sempat ada pengalaman, Bapak siapa ya? Padahal di ketua KPU. Ya sebetulnya dengan kabupaten tidak jauh usia sama lah, sama-sama muda ya. Cuman sebetulnya banyak juga yang muda-muda di Kota Bandung juga masih muda, Kabupaten Bogor juga masih muda, gitu ya. Nah, ya sebetulnya juga ngelihat tuh orang lain udah 2 kali. Bahkan juga saya pernah ngobrol dengan yang baru masuk jadi ketua langsung kan gitu. Ya kita baru masuk ya jadi ketua kan gitu. Gitu. Termasuk akan lah gitu. Ada obrolan-obrolan seperti itu. Begitulah. Ya makanya tapi kita banyak belajar dengan teman-teman ketua KPU kabupaten kota yang lain yang memang sudah 2 periode, usianya di atas gitulah. Walaupun kita sejajar sebagai ketua kabupaten kota, ya menurut saya apa susahnya sih untuk menghormati mereka karena usia di atas mereka gitu. Lebih kita pengalaman juga seperti itu ya. Betul. Tapi tidak merasa di apa ya? Dikucilkan. Tanda kutip ya, maksudnya itu bukan dikucilkan apa ya? Tidak dianggap lah gitu, masih muda gitu. Enggak juga ya? Enggak. Seperti itu ya? Iya. Artinya bahwa kita tetap didengar lah seperti itu ya? Menarik juga ya. Terus pengalaman lainnya di luar KPU, aku masih mengajar juga ya di pesantren ya?
Masih ngajar di rumah. Di rumah? Di rumah. Dan memang background-nya dulu dari pesantren ya? Pesantren. Kalau boleh tahu kan, dulu di mana? Saya sempat di pesantren Baitul Arqam Bandung. Baitul Arqam Bandung? Kabupaten Bandung. Setelah lulus, langsung buka pesantren? Atau memang sudah punya pesantren? Kebetulan orang tua mewarisi itu. Oh, oke. Ya, saya dari kecil hidup di lingkungan pesantren. Karena bapak ada pesantren. Almarhum. Di Bogor. Di Bogor ini? Di Bogor. Oh, dan ini sekarang masih dikelola? Masih dikelola. Saya, adik dan paman saya. Bagaimana tuh membagi waktu? Akang kan masih ngajar ya? Betul. Saya ngajar dulu, kalau dulu kan full saya ngajar. Pagi, sore, malam. Kalau di Panwas masih ada kesempatan ngajar itu. Tapi hari ini karena jadwal ngajarnya saya ngambil subuh saja. Subuh? Subuh. Ngajar apa? Ngajar kitab. Oh, kitab. Ya. Itu juga bisa diajarin buat anggota KPU yang lain kali ya, atau staf-staf KPU yang lain. Yeah. Tapi ada nggak mungkin setelah Kang masuk ada tradisi atau bukan kebiasaan baru gitu loh? Apakah pengajian kah, seperti itu kah, atau ngaji kitab kah gitu? Ya. Nggak juga ya? Belum lah. Belum sampai ke sana ya? Ya. Tapi minimal karena memang ada KPU itu ada instruksi untuk melakukan santunan. Oh. Setiap bulan itu ada santunan kita. Ke yatim itu berbagi rezeki lah gitu. Pondok-pondok pesantren. Kepada anak-anak yatim. Anak-anak yatim. Kadang kita yang berkunjung ke panti asuhannya, kadang juga dikumpulkan di KPU. Oh, mereka datang ya, gitu ya. Sambil mendoakan kita gitu ya. Kita masih mempercayai ikhtiar kita itu wajib dibantu dengan doa. Betul. Gitu. Ada yang lebih mustajab gitu ya, yang memang kita harus percaya itu ya. Betul. Di samping pekerjaan rutin ya. Iya. Cocok. Setuju saya seperti itu. Ya. Karena kita tidak bisa hidup dalam dunia yang itu-itu aja ya, enggak? Betul. Tidak bisa menafikan doa itu. Iya. Karena kita masih butuh doa. Dan kita masih, secara pribadi pun saya masih butuh doa orang lain. Iya. Karena kita tidak tahu dari mulut siapa yang doa itu akan mustajab buat kita. Langsung kan gitu. Bukan doa tidak mustajab, doa itu mustajab semua. Tapi kita tidak tahu dari mulut siapa yang paling pertama dijawab oleh Allah kan begitu. Nah itu. Menyentuh sekali. Benar. Artinya kita memang harus berbuat baik kepada siapapun ya. Karena kita tidak pernah tahu doa dari mana yang akhirnya nanti akan menyelamatkan kita. Betul. Dalam kehidupan kita kah, dalam pekerjaan kita ya. Gitu ya, Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz. Kok udah ngelihat handphone, ngelihat jam tuh kan? Ini lagi seru nih. Siap. Kang, termasuk juga karena Kang dari background di pesantren, maaf nih, pakai peci juga termasuk, memang udah bawaan? Atau memang nggak ada aturan sih? Nggak boleh pakai peci atau pakai peci? Karena udah terbiasa. Kadang juga kalau dibuka peci, beda ada gitu yang tertinggal gitu. Gitu. Dalam hidup itu ada yang kurang gitu ya, seperti itu. Bukan so agamis, bukan juga. Tapi agamis. sudah, karena kan peci itu juga budaya Indonesia kan. Iya, kalau betul. Kita ke luar negeri, ke Mekah lah, ke Arab Saudi, orang yang pakai peci hitam pasti orang Indonesia. Betul. Pasti jemaah dari Indonesia ya? Jemaah Indonesia pasti gitu. Haji gitu kan? Iya. Budaya Indonesia lah gitu. Saya lebih ke budaya Dan memang Indonesia. lebih kepada kenyamanan aja ya, karena kebiasaannya. Iya. Meskipun sempat terjebak gara-gara peci gitu ya. Ya. Boleh diceritain dong. Jadi gimana itu? Gak usah lah itu. Nggak usah ya. Tapi yang jelas kan akhirnya kita bisa tahu dengan lingkungan kita. Betul, ya, di mana kita menempatkan. Tapi yang jelas bahwa peci ini juga tidak mengaruhi apapun ya. Betul. Artinya hanya lebih kepada kenyamanan secara pribadi aja kan. Ya. Dan mungkin dengan hadirnya Akang di KPU, ya membawa suasana lebih agamis lah ya. Harapannya ke sana gitu kan nih. Mudah-mudahan seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Oke. Kang, ada mungkin terakhir Kang, apa yang bisa disampaikan Kang untuk teman-teman, untuk warga Bogor terkait menjelang pilkada, untuk para parpol segala macam yang bisa menjadi insight lah artinya. KPU Kota Bogor tetap melayani siapapun dan apapun itu. Tahapan-tahapan pilkada ke depan akan tetap berjalan. Apapun itu dinamikanya, tahapan itu tetap berjalan dan harus dilaksanakan oleh KPU Kota Bogor. Maka dari itu, himbauan untuk seluruh warga Kota Bogor, mari bersama-sama datang ke TPS pada 27 November nanti untuk menyalurkan aspirasi hak politiknya, memilih
pasangan calon wali kota, wakil wali kota maupun gubernur dan wakil gubernur sesuai pilihan masing-masing. Untuk para kontestan nanti siapapun itu dan dari partai manapun, besar harapan kami harus bisa membawa Kota Bogor ke arah yang lebih baik. Gitu. Dan lebih damai juga ya pilkadanya ya? Harus damai. Harus damai ya, seperti itu ya. Oke. Terima kasih. Siap, terima kasih. Kang Habibie, Ketua KPU Kota Bogor, Tribuners, Muhammad Habibie Jainal Arifin. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas pencerahannya. Tribuners, tadi kita sudah berbincang singkat, menarik, banyak pengalaman. Mudah-mudahan ini menjadi insight buat kita semua, buat para Tribuners dengan Ketua KPU Bapak Muhammad Habibie Jainal Arifin. Saya Widhi Henaldi pamit undur diri. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.